Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Hidayatul Isrofia dari kelas 11 MB1, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk dan bagian-bagian surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisan. Bentuk surat yang pertama yaitu full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Yang kedua yaitu block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun, untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan bisa diposisikan pada sebelah kanan surat. Yang ketiga yaitu semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun, bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Yang keempat yaitu identel atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada identel ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Yang kelima yaitu hanging paragraph atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus. Namun, bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal, alinea dan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Yang keenam yaitu official style atau bentuk resmi. Bentuk official ini sendiri memiliki dua kategori, yakni baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari pusat bahasa. Pada kategori lama, alamat dan perihal terdapat di dalam dan sejajar, sedangkan tempat termasuk 5 spasi dan memakai urdeling. Sedangkan pada konten utama masuk 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Yang kedua yaitu pada kategori baru. Posisi alamat penyampaian dan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dengan awalan nomor, lampiran, dan perihal, pengetikan salam akhir, jabatan, dan penandatanganan, serta nomor induk diawali. Bagian surat. Bagian-bagian surat termasuk komponen penting dan utama saat akan membuat surat. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Bagian ini menempati posisi paling atas pada sebuah surat. Kop surat berisi nama, logo, alamat, dan nomor kontak milik si pengirim surat. Selain menunjukkan identitas si pengirim, kepala surat juga digunakan sebagai sarana promosi. Yang kedua yaitu tempat dan tanggal surat. Berisi informasi terkait kapan dan di mana surat tersebut dibuat oleh pengirim. Pada umumnya, tempat diisi dengan kota pengirim dan diletakkan di sebelah kanan. Contoh, Muro Jambi 21 Juli 2022. Yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor surat dibuat oleh lembaga, perusahaan, organisasi, atau komunitas resmi yang bertujuan untuk memudahkan dalam menyusun urutan penyimpanan surat sekaligus untuk mengawasi seberapa banyak surat yang telah dikeluarkan. Yang keempat yaitu lampiran. Lampiran berisi informasi terkait ada atau tidaknya berapa jumlah berkas penting yang ikut disertakan dalam penerbitan surat. Contoh lampiran 1 berkas. Yang kelima yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal pada surat berisi terkait tema pokok dari isi surat.
Boleh juga kita menyatakan sebagai judul surat. Contoh, permohonan izin pelaksanaan kegiatan lomba. Yang keenam yaitu alamat penerima. Alamat penerima diisi oleh alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Alamat penerima ini ditulis di bawah hal atau perihal. Yang ketujuh yaitu salam pembuka. Salam pembuka berisi sapaan awal yang berupa ucapan salam. Contoh, selamat siang, assalamualaikum, dengan hormat, dan lain-lain. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Dalam penulisan isi surat, hendaknya ditulis secara singkat dan jelas, sehingga menghindarkan dari salah tafsir dan menjadi efisien. Yang kesembilan yaitu salam penutup. Salam penutup berisi kalimat salam setelah menyampaikan surat ini berakhir. Salam pembuka dan penutup merupakan bagian dari tata krama atau adab sopan santun dalam bersurat. Contoh, selamat siang, wassalamualaikum, terima kasih, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu nama dan tanda tangan. Berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, serta nama terang, tanda tangan, dan cap stempel lembaga atau komunitas. Ditulis rata kanan paling bawah setelah salam penutup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.